Nah, dengan bantahan ini kan menunjukkan bahwa statement menteri itu adalah statement yang asal bicara, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang harusnya sebagai menteri harus bisa mempertanggungjawabkan statement itu di hadapan DPR. Ini lembaga resmi perwakilan rakyat, bukan main-main. Itu saya temukan 900 hektar, Pak. Hampir 900 hektar. Ya, NIB itu telah terbit atas nama mafia itu, si Freddy Henry Gojali. Bayangkan. Apakah negara kita ini masih Pancasila? Makanya sederhana, dalam kesempatan ini saya ingin memberikan pesan, kemarin ke Aguan sudah ya. Kita juga ingin memberikan pesan kepada pemerintahan, pejabat baik di legislatif ataupun eksekutif bahwa jangan lupakan sejarah bahwa berdirinya NKRI ini atas restu para raja dan sultan. Dan penyerahannya pun bukan memberikan tanah tapi menyerahkan pengelolaan. BPN itu adalah sarang-sarang dajjal itu, bukan manusia lagi kalau menurut saya, dajjal itu. Ya, sarang dajjal itu. Saya bisa pertanggungjawabkan kata-kata itu, ya. Tadi jawabannya adalah sebuah grand skenario tidak kejahatan yang terencana tadi. Pesannya itu sajalah ya. Kami rakyat Banten berharap dan terobsesi mati di medan perang membela tanah air. Halo Sobat N, kita ketemu lagi di Open Minded. Kita akan bersiniar tentang pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten. Kan udah ada pernyataan dari Menteri KKP yang bilang bahwa penanggung jawabnya adalah Kades Kohot, Arsin, dan satu stafnya T. Ada juga pernyataan dari Menteri ATR BPN, Nusron Wahid, yang bilang sudah 193 sertifikat HGB yang dibatalkan. Kalau pertanyaan itu, jawabannya adalah justru itu yang bikin kita curiga, publik luas curiga, ada apa? Makanya ini yang akan kita coba kulik-kulik jawabannya. Tapi sebelum berangkat, sila juga Sobat TN untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Nanti setelahnya boleh juga untuk like, comment, dan share video ini. Dan juga jangan lupa untuk follow akun Instagram kami di @diskursusnetwork. Sobat TN, sudah ada 3 orang narasumber yang akan memberikan ceritanya, memberikan perspektifnya kepada kita. Saya perkenalkan satu-satu. Di sebelah kanan saya ada Pak Heri Hermawan. Ya. Ini atribusi agak mengerikan ya Pak. Bapak adalah korban perampasan tanah Big 2. Betul ya Pak? Betul. Nah, nanti itu Sangat betul. Nah, nanti kita akan minta ceritanya yang detail Pak. Ya, Selamat siap. datang Pak ya di Diskursus Tech. Di sebelah Pak Heri ada Pak Mahesa Albantani, seorang aktivis Banten. Saya mau tanya nih, ini di sana ada begitu banyak gerakan-gerakan, Bapak ada di mana? Nanti jawabannya Pak. Selamat datang ya Pak ya. Lalu pasti sudah kenal semuanya, Pak Firman Subagio, anggota Komisi 4 DPR RI. Ya, makasih Mas San. Selamat datang Pak Firman. Kita berangkat ya Pak, Bapak-bapak. Pertanyaan pertama untuk Pak Heri. Ya. Kita udah pengen banget tahu cerita yang Bapak punya sebagai korban perampasan tanah Big 2. Oke. Segawat apa tuh ceritanya Pak? Baik, terima kasih Pak Ya Pak Heri. atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya, ya, untuk bisa menyampaikan sekaligus menjelaskan kepada semua masyarakat Betul Pak. supaya tahu kondisi yang sebenarnya. Nah, Jangan sampai nanti ada cerita sepihak, Betul. gitu kan? betul. Kemudian salah persepsi dan lain sebagainya. Dituding hoax segala macam ya. Shooting hoax. Makanya saya banyak bawa data, Pak. Ah, itu Ya. penting Pak supaya Tujuannya untuk menghindari adanya hoax. betul. Ya, ini Nanti saya silakan bawa. nanti dipertunjukkan ke Ya. kamera yang sana Pak kalau mau ditunjukkan. Oke. Alamat saya ini sebetulnya di Desa Babakan Asem, Pak. Ya. Kalau nama sudah tahu ya. Jadi Babakan Asem Teluk Naga, Kecamatan Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Pak boleh sedikit maju supaya suaranya tertangkap Ya, mic oke. dengan sempurna. Ya, oke. Jadi saya akan coba urai sedikit Pak ya tentang kronologi peristiwa kejadian ketika saya menjadi korban mafia tanah. Ya. Di desa apa Pak tadi saya
kurang ini. Kenapa? Desa apa Bapak? Desanya desa Babakan Asem, Pak. Jauh dari Babakan Asem. Kecamatan Paku Haji juga atau? Ya itu tetangga kampung lah, Hmm. tetangga kampung. Jadi beda, ada kecamatan Teluk Naga, kecamatan Paku Haji. Jadi satu area lah kira-kira. Ya. Jadi saya mulai Pak ya. Ya. Berawal dari kondisi COVID waktu itu tanggal 5 Agustus ya, saya 2020 kita mengajukan permohonan untuk menaikkan status hak menjadi sertifikat ke BPN. Semula Yang semulanya AJB ya, dan kebetulan itu juga masih waris tanah dari keluarga atau orang tua. orang tua. Yang saya ajukan secara pribadi saya mengajukan 5 bidang ya, kemudian juga dengan adik-adik keluarga lah gitu kan, keluarga besar saya. Nah di tanggal 26 Agustus saya mendapat jawaban bahwa permohonan yang saudara mohonkan tidak bisa diproses karena telah terbit NIB nomor Nomor induk sekian berusaha. ya, nomor induk bidang. Oh, iya. Kemudian AJB atas nama Predi dengan notaris Indraurini Sawitri dan disaksikan oleh Kades bernama Surta Wijaya. Sekdesnya Yadi. Jadi itu lengkap lah jawaban itu Pak. Ya. Nah di situ saya terus terang bukan stres lagi Pak ya, pecah kepala kayaknya, emosi gitu kan. Saya berpikir tidak mungkin cuma tanah saya sendiri, karena tanah yang yang diajukan itu adalah di belakang kebun saya, persis gitu kan. Nah nanti akan saya jelaskan. Akhirnya saya coba cari berdasarkan saya buka situs ATR BPN, ya. Nah di situ saya menemukan, bro. Saya coba ambil sampling di 4 kecamatan, yaitu kecamatan Teluk Naga, Kosambi, Paku Haji dan Sepatan Timur. Sekitar dari 27 desa ini. Ini sampling ya Pak ya. Itu saya temukan 900 hektar loh Pak. Hampir 900 hektar. Ya, NIB itu telah terbit atas nama mafia itu, si Predi Henry Gojali. Bayangkan. Dan data ini sudah saya sebar hampir ke setiap kementerian yang terkait. Semua departemen terkait saya kasih semua. Tapi tidak ada satupun yang respon. Kecuali Menko Polhukam. Kementerian Menko Polhukam. Bapak Mahfud MD. Nah, Tahun 2020 ini ya. Ya, 2020. Kementerian lain yang Bapak sampaikan Semuanya nol besar. apa itu? KKP, Enggak ada kaitan KKP. Apa Kalau di artinya? situ kan tanahnya tanah darat Tanah ya, Pak. darat, oh, tanah sawah gitu kan. Tanah sawah. Itu Kementerian Dalam Negeri ya. Kemudian Kementerian BPN ya, ATR BPN. BPN. Kemudian Kementerian Polhukam ya. Kemudian Kementerian Kepolisian, Kejaksaan, Presiden, DPR RI, Komnas HAM, semua, cuma malaikat aja yang nggak saya kirimin, Mbak. Semua benar saya kirimin, ya kan? Kemudian dari situ saya print out Pak, data yang 900 hektar ini saya print out semua, Dari mana Ya. tuh sumbernya Pak? ya. Dari Situs ATR BPN, Situs. ya. Bukan Ini- aplikasi Sentuh Tanahku ya? Bukan, lain bukan. lagi. Bukan. Ini adalah yang bisa diakses oleh publik. Ya, saya curiga nanti akan dihapus oleh mereka. Kita print out dulu. Jadi di sini ada titik-titik biru ini, ya. Titik biru kalau kita klik ini akan keluar namanya ini, ya. Siapa namanya ini? Predi ya. Ya. Nah, yang jadi masalah Pak, ketika kita klik tanah saya itu kan tidak satu kotak ya, beberapa kotak gitu ya. Satu kotak ada yang di belakang rumah ini 1885. Tapi begitu kita klik keluar berapa? 7.900 sekian. Sudah data sama orang lain. Ya, artinya beberapa bidang tanah digabung jadi satu, diterbitkan NIB atas nama orang lain. Ya, itu luar biasa.
Jadi dia menguasai pertama secara administrasi, Pak. Seluruhnya dikuasai sama dia. Secara administrasi. Ya. Setelah dikuasai secara administrasi, kemudian dia datangi per orang pemilik-pemiliknya. Tanah ibu ini sudah overlap, ya kan? Tanah bapak atau overlap, mau dijual nggak? Ini harganya sekian. Waktu itu harga masih sekitar 100-an lah di daerah kita. Ya. Nah kalau yang nggak mau, tahap kedua mereka menggunakan jasa preman, ya, kan? Intimidasi secara psikis lah kebanyakan ya. Dari situ nanti kalau nggak diintimidasi, kriminalisasi, menggunakan tangan aparat. Biasanya itu aparat bajingan yang begitu itu, yang dibayar oleh uang rakyat, tapi mereka membela mafia gitu. Ya, itu harus diberantas itu aparat kayak begitu tuh. Biasanya si oknum katanya ya, tapi nggak tahu oknumnya berapa banyak. Kita susah ngitungin. Ya. Apa yang sudah dilakukan para oknum itu kalau disebut oknum? Ya biasanya mereka itu langsung dikriminalisasi, ya, dengan adanya laporan. Contoh saya, Pak. Saya sudah 2 kali dikriminalisasi. Pertama saya dilaporkan ke Polda, ya, dengan alasan pencemaran nama baik. Padahal kita lagi bertarung memperjuangkan hak kita, ya, di kantor BPN. Terjadilah dialog. Kita sebut data. Kita kan menyebut nama mereka kan berdasarkan data, ya kan, bukan ngarang. Nggak mungkin kita bisa ngarang sebanyak ini. Kemudian setelah itu kita dilaporkan juga ke kejaksaan negeri. 2 kali saya dikriminalisasi. Jadi perjuangan saya ini memang luar biasa beratnya itu 2020. Padahal pemilik ya. Ya, padahal pemiliknya. Ya, padahal pemiliknya. Saya nggak tahu pemerintah waktu itu di mana, nggak ada yang hadir. Ya, makanya saya berjuang. Dari situ kemudian saya menduga bahwa mafia yang sesungguhnya itu adalah di BPN, Pak. Di BPN. BPN itu adalah sarang-sarang dajjal itu, bukan manusia lagi kalau menurut saya, dajjal itu, ya, sarang dajjal itu, ya. Saya bisa pertanggungjawabkan kata-kata itu, Pak. Ya. Sekarang kita coba kita urai. Semua instansi memang banyak pelanggarannya, Pak. Tapi yang saya bidik adalah BPN. Ya. Yang pertama, penguasaan lahan itu sudah diatur dalam undang-undang, Pak. Baik itu Perpu 56 tahun 60, ya, tentang penetapan luas pemilikan, ya. Itu pasal 1 ayat 1 jelas mengatakan batas kepemilikan tanah pertanian oleh perseorangan maksimum itu 20 hektar. Ya, itu untuk daerah persawahan yang luas, yang kosong. Kemudian peraturan Menteri ATR BPN, nah dia sendiri yang bikin nih, Pak, peraturan Menteri ATR, bukan orang lain. Jadi nomor 18 tahun 2016 tentang pengendalian penguasaan tanah, itu dalam pasal 3 ayat 3 juga dijelaskan bahwa maksimum 20 hektar. Ya kan? Dan ini pernah saya audiensi dengan Pak Menteri, waktu itu dengan Pak Hadi, setelah Pak Sofyan Jalil, ya. Hadi Cahyanto. Iya. Kemudian di sini juga bertentangan dengan Undang-Undang tahun 97/2024 tentang proses pengukuran bidang tanah, pendaftaran tanah. Kan harusnya di situ disaksikan ada staf desa, ya, ada segala macam, ada patok batas, ya, ini tidak ada patok. Dan clear tidak ada patok. Kenapa? Karena saya sudah ketemu dengan pelaksana pengukur. Ya, ada 2 orang yang sudah kita ajak bicara. Dia cuma modalnya ada sebilah bambu, ada beberapa potong bambu di bawah-bawah gitu. Nanti di titik tertentu didokumentasikan, hilang, bawa lagi. Ya cuma modalnya itu. Jadi tidak ada titik batas. Harusnya kan ada juga tanda tangan batas kan. Kemudian juga di sini juga ada
sudah dijelaskan sesuai dengan pasal 17 ayat 1 juga, setiap itu harus ada tanda tangan batas, ya kan? Dan di sini juga sudah ada penjelasan tentang peta bidang tanah, di mana setiap peta bidang tanah itu harus diumumkan di desa setempat. Ya, ini tidak ada. Jadi semua dilabrak, Pak, peraturan itu. Dilabrak semua. Dia menanalogikan begini. Saya ini pelayan publik, seperti istilahnya tukang nasi goreng, dia bilang. Kalau memang semuanya sudah siap, ya, maka kita buat. Dia tidak tahu bahwa bosnya sendiri yang menentukan bahwa maksimum satu orang itu 20 bungkus nasi goreng. Ya kan? Itu kan ada peraturannya. Dan itu saya sampaikan juga waktu itu dengan Pak Hadi dan stafnya. Harusnya ada sistem, Mbak, saya bilang ke Pak Hadi. Ketika itu sudah 20 hektar, maju tambah 1 hektar lagi, itu sudah tidak bisa diinput. Ya kan? Harus sudah ada indikator itu. Kemudian dengan mudahnya staf ahlinya jawab, Pak, kita kan tidak bisa membatasi hak orang. Oh ya? Saya bilang kalau begitu tolong hapuskan semua aturan. Jangan pakai aturan. Kok kayak nggak pakai otak gitu loh, Pak, bicara itu. Ya. Aturan udah dibuat sedemikian rigid. Ya, tapi kenyataannya masih seperti ini. Dilanggar. Dilanggar. Inilah BPN kelakuannya. Kemudian dia timbulkan satu narasi overlap, Pak. Ya kan, overlapping. Ya. Itu cuma narasi konyol, Pak. Untuk membungkus hasil rampokan dia bersama mafia tanah itu, ya. Dikeluarkanlah istilah narasi overlapping supaya kesannya adalah kesalahan ringan. Padahal sejatinya itu adalah cara untuk menyembunyikan rampokannya, Pak. Ya. Bayangkan kalau ratusan hektar itu ada overlapping, kan suatu hal yang impossible, Pak. Mustahil. Ya, sangat-sangat impossible kalau menurut saya itu. Ya. Makanya disinilah sarang dajjal di BPN itu. Kalau luas ratusan hektar, Pak, ribuan hektar di Pantura, tidak mungkin ini kebijakan hanya kabupaten, Pak. Nggak mungkin. Kanwil juga nggak mungkin. Sampai ke pusat, hakul yakin saya. Kalau memang nggak, potong leher saya. Kalau sampai ini hanya cuma kewenangan dari kantah kabupaten, nggak mungkin. Ini pasti sampai ke tingkat pusat. Dan kita tahu itu. Jadi termasuk Pemda. Pemda turut terlibat juga, perannya sangat besar Pemda, Pak. Pemda dia mengeluarkan yang namanya BPHTB. Ya, mengeluarkan yang namanya SPPT. Ya. SPPT pernah ketahuan sekali, kita dapat informasi dari staf desa bahwa ada SPPT nama micang. Artinya orang yang menjual figuran, Pak, figuran yang menjual tanah saya, namanya micang. Bapak mau tahu micang? Micang itu adalah seorang laki-laki tua yang kerjanya sebagai pengumpul kerompongan, barang rongsok. Yang mohon maaf tidurnya juga di MCK bekas. Pemulung. Ya. Pemulung. Ya. Dan saudara Mirin bin Miran. Kosnya juga, tinggalnya juga di kos itu, tempat kos, udah tua renta. Ada gambarnya, nanti saya perlihatkan. Ya, sedih, Pak. Jadi dia mempunyai sistem, mempunyai cara, semua sudah disiapkan, Pak. Mana yang buat figuran penjual, mana yang buat figuran pembeli, ya, mana yang buat di lapangan dan lain sebagainya. Ya, kembali tadi ke Pemda. Pemda itu ketika dapat SPPT di desa kami, Bapak Kanasem, saya telepon kepala desanya, kemudian saya minta fotokopinya. Oh Bang, ini besok deh, saya bilang. Dia bilang nanti kita kasih. Besoknya saya nggak minta lagi, Pak. Ternyata itu sudah diperintah diambil oleh Sekda untuk diamankan. Sekda itu yang sekarang jadi bupati, dia telah menghilangkan barang bukti, ya, berupa SPPT atas nama micang. Yang total luasnya 9 lembar sampai 10 lembar, 6 hektar lebih, 6,4 hektar. Betul.
Jadi kondisinya seperti itu, Pak. Perampasan tanah di daerah kami. Belum lagi notaris. Itu kalau si sekda yang sekarang bupati itu nggak ada komen tentang persoalan ini yang Bapak punya ini. Dia pernah waktu itu kan jadi sekda, Pak. Ya. Ya. Dia tidak pernah ada komen. Semua itu Tangerang kabupaten, ya bupatinya, ya sekdanya semua diam semua kan. Jadi kita pernah audiensi juga dengan bupati. Dan dia mengatakan, oke, punya tanah Pak Heri sama keluarga aja, nanti saya bantu. Loh, saya bilang, Anda kan Bapak kan dipilih oleh rakyat banyak, saya bilang kan. Tidak bisa saya sendiri, harus yang lain. Nah itu kan. Nah, kembali ke perjuangan kami, Pak. Di sini peran desa juga cukup menentukan. Karena di situ ada yang namanya formulir PM1 ya. Ada bukti tidak sengketa, ada bukti kepemilikan dan lain sebagainya. Itu berawal dari desa, Pak. Kemudian ke notaris. Notaris yang lebih antik notarisnya, Pak. Bapak mau lihat notaris di kita. Yang menangani daerah kita notarisnya. Itu dalam satu hari, Pak, di tanggal 31 Desember 2013, ya, itu puluhan bahkan ratusan, Pak, menjadi akta. Nah ini lihat tanggal 31 Desember 2013, ya banyak, ada berapa lembar? Tuh, sama semua 2013. Tanggal 31 Desember itu kan malam tahun baru ya, Pak? Ya. Ya kan? Top record. Kalau kita kumpulin ratusan. Saya aja keluarga berapa bidang itu Indrayani Sawitri semua. Hebat. Ini mesti dipanggil yang begini. Tapi kembali ke Komisi 4 ini, bos ini, masihkah kita bisa mempercayai hukum, Pak, di negara kita ini? Ya. Pak, kalau menurut Pak Heri, Pak, Ya. itu siapa otak di balik semua, katakanlah dalam tanda petik, kejahatan itu, Pak? Saya rasa seperti yang sering dibilang Mahesa dan teman-teman yang lain, semua sudah tahu lah itu, Pak. Ya kan? Itu kan pengembang di sana kan PIK 2. Ya kan? Muaranya kan tanah itu lahirnya kemana? Tadinya kan ke PIK 2. Bahwa prosesnya memang tidak dilakukan oleh PIK 2 secara langsung. Mungkin ada perusahaan lain dan lain sebagainya. Itu kan cuma sebuah mekanisme aja untuk menghindari. Ya kan? Bahkan saya dengar puluhan di situ PT, Pak, yang menjadi pembebasan. Jadi menurut Bapak dugaannya Agung Sedayu, Pak, ya, Sugianto Kusuma, Aguan. Ya, semua orang sudah tahu lah. Dugaan kita mengarah ke sana. Nggak mungkin orang lain. Yang pasti itu PIK 2 lah. Bahwa itu PIK 2 itu milik siapa, ya mereka yang tahu. Jadi gitu, Pak, yang bisa saya gambarkan tentang kondisi di Pantura. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, ini adalah figuran penjual, Pak. Ini ya, layakkah mereka yang jadi figur ini, Pak? Boleh, Pak, ke Ya. kamera yang sana, Pak. Layak gak ini figuran? Ya. Ini yang memiliki tanah berapa hektar ini? Ya. Mereka mencari orang-orang lemah. Itu warga desa Bapak juga ya? Ya, ini ada di daerah Babakan Asem juga ini. Cuma kita nggak tahu daerah di mananya gitu loh. Secara ekonomi orang itu Iya, secara ekonomi kita bisa lihat sendiri kan. Kalau dia punya tanah puluhan hektar, nggak mungkin dia tinggal di tempat kos kayak begini kan. Ya. Nah itu, Pak. Jadi yang bisa saya jelaskan itu, dan dari hasil perjuangan itu kita dibantu terus terang sama Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. Beliau mengutus Deputi 3, yaitu Pak Fauji Marsibesi. Beliau lah yang membantu kami sampai membuat laporan ke ke Kejati Banten. Ya, Kejati Banten diproses sana kan langsung reaksi
dapat berapa hari kemudian beberapa kepala desa dilakukan pemeriksaan, tapi datanya sudah lengkap, full data paket itu, ternyata tidak ada kelanjutannya. Nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Sudah berapa tahun. Jadi tanah Pak Heri nggak bisa diselamatkan, masih gimana ujungnya? Masih ada ujungnya. Jadi dari perjuangan itu Pak, tim dari Menko Polhukam tentunya kan beberapa kali mengumpulkan kita, kemudian para kepala desa dan camat ya untuk dimintai keterangan masing-masing. Dan bahkan pernah kita melakukan pembukaan situs langsung ya dengan Pak Menko timnya Pak Menko Polhukam, dan di situ bisa dilihat langsung. Begitu diklik punya ini lagi kan. Nah, akhirnya dia ngumpulin kepala desa, ngumpulin BPN dan lain sebagainya. Dalam perjuangan itu terus kita dorong juga dengan aksi demo Pak, ya. Alhamdulillah pada tanggal 17 Maret perjuangan kita selesai, diberikan sertifikat PTSL ya 2022 khusus untuk daerah kita, satu desa. Dan itu pun awalnya kita mau dininabobokan, kasusnya adalah sawah yang jadi masalah, tapi yang mau dibuatkan PTSL itu darat. Akhirnya saya berontak kan, saya bilang kalau perlu nggak usah diadakan PTSL. Yang bermasalah tanah sawah, kenapa yang diadakan PTSL darat? Ya kan? Itu serahkan saja kepada masyarakat. Mana yang mau dibuat sertifikat kan? Akhirnya terjadi juga kesepakatan untuk dibuat sertifikat itu tanah sawah dan tanah darat. Nah, kira-kira gitu Pak. Jadi di desa Bapak akhirnya tidak ada korban sama sekali. Tanah berhasil direbut kembali ya, dikembalikan ya. Tapi dengan catatan dalam tanda kutip Pak. Maksudnya? Gini, kalau memang itu ada pengembalian, berarti kan jelas itu bukti bahwa itu pernah terjadi kesalahan kan, ada pelanggaran kan, kan harus ada proses hukum di situ, ya kan? Sofyan Jalil selalu mengatakan bahwa setiap staf yang terlibat akan saya tindak tegas, akan kita laporkan ke pihak penegak hukum, aparat hukum, tapi nggak ada, ya kan? Kemana mereka ini semua? Dari puluhan hektar. Di daerah kita desa Babakan Asem itu khusus Babakan Asem aja sekitar 50 hektar, 51 hektar khusus Babakan Asem. Nggak ada sanksinya, ya. Harus ada dong. Itulah lemahnya hukum. Semua dilindungi. Jadi Pak Mahesa ada tambahan cerita atau informasi baru lagi? Ada yang mau disampaikan dulu atau mau ditanya? Saya menarik di bagian yang terakhir Bapak sampaikan itu tentang sertifikat itu dikembalikan kepada rakyat adalah bukti adanya tindakan kejahatan sebelumnya ya. Ini sama yang di Muncung Pak. Ketika sungai itu dikembalikan sesuai fungsinya dijadikan sungai lagi, itu adalah menjadi bukti bahwa pihak BIK Agung Sedayo Group melakukan pelanggaran hukum. Sebenarnya yang selalu kita teriakan tiap hari seperti itu. Kenapa sih negara tidak berani sama aguan? Karena jelas pelanggarannya di terang-terang benderang. Kenapa gitu loh? Makanya saya selalu bertanya di media sosial, apakah negara kita ini masih Pancasila? Makanya sederhana, dalam kesempatan ini saya ingin memberikan pesan, kemarin ke Aguan sudah ya. Kita juga ingin memberikan pesan kepada pemerintahan, pejabat baik di legislatif ataupun eksekutif bahwa jangan lupakan sejarah bahwa berdirinya NKRI ini atas restu para raja dan sultan. Dan penyerahannya pun bukan memberikan tanah tapi menyerahkan pengelolaan. Jadi jangan terlalu zalim terhadap rakyat. Tanah ini masih tanah rakyat. Pesannya begitulah. Kemudian yang terakhir begini, pada sesi ini ya. Jangan hanya mencurigai hal-hal yang mengancam kedaulatan ini dari pemahaman transnasional seperti pemahaman dari Timur Tengah.
seolah-olah itu dianggap adalah ancaman berpotensi merusak kedaulatan. Padahal yang lebih besar daripada pemahaman transnasional, Pak, itu adalah penegakan hukum pemerintah yang proses berjalannya tidak sesuai, penegakan hukum yang tidak sesuai. Ini kan berpotensi juga mengancam kedaulatan NKRI. Sederhananya begini, ketika misalnya rakyat Banten dan di luar daerah yang dulunya kesultanan dan kerajaan, ketika misalnya sudah tidak percaya terhadap pemerintahan, bagaimana kalau mereka teriak memisahkan diri gitu loh. Nah, ini kan lebih besar sebenarnya dari pemahaman transnasional gitu loh. Nah, tolonglah ya pemerintahan ini dievaluasi bersama-sama. Saya insya Allah akan tetap kokoh dengan NKRI dan saya akan tetap menjunjung tinggi Pancasila, tapi cara menjaganya ini tidak hanya rakyat gitu. Faktanya hari ini kemunculan Aguan dan PIK membuktikan bahwa sistem di negara kita ini tidak berjalan dengan baik. Yang kita protes bukan Pancasilanya, tapi sistem berjalannya gitu, Pak. Kira-kira itu untuk sementara lah ya. Izin ada bisa saya tambahkan lagi, Pak. Saya ingin pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memiliki sertifikat atau SHM, itu jangan berbangga diri dan jangan berpuas hati. Karena suatu saat bisa berubah status hak milik itu jadi kosong. Seperti yang saya alami, Pak. Ya. Jadi tanah saya ini yang merupakan sudah SHM dari tahun 80, ya. Ini berubah menjadi kosong. Ya. Ini terjadi 2 kali loh, Pak. Ya. Ini di bulan kemarin sama di 2022. Kosong. Itu di websitenya ATR BPN. Iya, website BPN, ATR BPN. Ya. Ketika kita cross-check yang sekarang. Ini yang model dulu. Ini yang model dulu. Coba bentar. Dan sekarang ini tolong diadakan oleh setiap individu yang memiliki atau masyarakat yang memiliki sertifikat, kalau bisa setiap berkala itu dilakukan pengecekan ya ke situsnya ATR BPN. Karena kalau sudah berubah kita tidak tahu, kita nggak tahu seperti kasus di Bekasi kan, ya, sertifikat tanahnya haknya itu pindah ke laut kan. Nah saya juga nggak tahu tanah saya ini pindah kemana ini, ke laut atau kemana. Bapak nggak menduga ini sekedar persoalan trouble di digitalnya Oh enggak, ini ada unsur kesengajaan. Mohon izin aja, Pak. Ini tahun berapa ini? 2022. 2022 2020, kok 2020. sekarang bisa berubah tampilannya seperti itu, disembunyikan nama pemilik ya? Ini. Iya. Berarti ini yang merubah sistem ini di BPN ya? Ya BPN. Yang punya ini kan di sana. Nah, begini Pak, saya ingin tanya. Ini kan dulu kan tentang siapa pemilik, aksesnya mudah ya, diklik dari handphone. Nah, kita hari ini datang ke BPN, Pak. Datang ke BPN nanya ini titik ini milik siapa, itu gak bisa. Jadi di Desa Tengkurak itu beberapa warga didata, dimintai datanya, bahkan ada operasionalnya sampai jutaan itu di Desa Tengkuraknya. Nah, tapi ketika warga ingin mengetahui nggak bisa. Saya waktu itu diminta warga untuk mewakili datang ke BPN. Saya ingin melihat titik ini sampai ke kantornya nggak bisa. Padahal dulu segini mudahnya aksesnya yang mengetahui. Luar biasa ini. Oke, jadi saya lanjutkan, Pak. Ini kepada seluruh masyarakat Indonesia agar melakukan pengecekan secara berkala tentang status haknya ya di SHM. Karena suatu saat bisa berubah seperti apa yang saya alami. Nah, ketika kita konfirmasi ke BPN, jawabannya dengan gampang bahwa itu dia juga tidak tahu siapa yang mindah, kemana mindahnya, karena di dalam tim itu banyak. Akhirnya kita minta waktu untuk ketemu dengan kantahnya, kepala kantor. Tapi dengan eksklusifnya sampai sekarang saya belum dapat schedule. Ya udah sebulan lebih. Nah ini, yang ini kan pasti ada operatornya, Pak. Ya. Dan pasti aksesnya kan terbatas, nggak semua orang kan. Yang punya akses punya password kan. Ya, passwordnya kan pasti terbatas. Ya kan? Tertentu kan. Kenapa tanah saya bisa berubah yang tadinya kuning, artinya SHM, kemudian menjadi hijau, artinya kosong? Ini bahaya. Pembuat kebijakan itu kira-kira siapa, Pak? Di BPN-nya itu pangkat tertingginya apa yang bisa merubah perubahan begini, yang bisa Kantah.
Kepala kantor. Kepala kantah ya. Kepala kantor ada dia ada juga operatornya ada. Operatornya ada. Bahayanya di BPN ini dia menangani suatu peristiwa suatu masalah yang serius dan besar bagi bangsa dan masyarakatnya, Pak. Tapi dia tidak mempunyai jenjang karir yang jelas karena dipekerjakan atau meng-hire tenaga-tenaga honorer. Ya, dulu tukang ukur itu namanya partner, Pak. Ya kan? Bukan berlisensi sekarang, bukan. Dulu masih rekan kerja lah, gitu kan. Nah itu. Jadi banyak hal-hal yang memang perlu diperbaiki, Pak. Kemudian yang kedua, bebasnya tanah kami ini masih mengandung persoalan. Tidak ada berita acara serah terima yang namanya pembatalan, ya. Harusnya kan ada pembatalan, ya kan? Nomor induk bidang ini sekian dibatalkan oleh pemiliknya. Ya, ada bukti permohonan pembatalan. Kemudian ada berita acara dari BPN. Jangan-jangan dinina bobokan lagi. Nah ini Bukan. Nah, Pak Pak Eri, Firman deh. Pak Eri pernah ngecek gak ini? Jangan-jangan nanti itu ada sertifikat ganda. itu yang kita khawatirkan. Yang aslinya ada di sana, Pak Eri hanya dikasih gula-gulanya, yang sertifikat yang tidak asli. Dinina bobokan lah Ya, istilahnya. tidak bukan. Karena Itu bisa harusnya kan terjadi, harus Pak. ada pembatalan yang lama baru diproses untuk keluar baru kan. Itu Gitu. yang kita lagi perjuangkan sampai Gitu. sekarang. Mm-mm. Karena kemungkinan itu bisa saja terjadi. Seharusnya kalau memang dia benar clear, ya punya si Predi atau siapa di sini Predi, ya dibatalin. Ya ada surat pembatalannya, ada berita acaranya, ditandatangani oleh dua pihak, ya kan? Kalau perlu sobek di depan kita, itu clear. Sekarang nggak ada, Pak. Sampai sekarang nggak ada. Saya minta Itu yang bahaya kalau sampai ganda. ke Kantah, kepala kantor nih, jawabannya nggak ada. Ke Kanwil waktu itu Pak Ruby Jaya juga nggak ada. Nggak ada penyelesaiannya. Ini sampai dimanapun akan saya kejar terus soal surat pernyataan pembatalan ini. Saya pengen pembuktiannya, Pak. Tolong Pak Firman juga dibantu kita, Pak, sebagai Komisi 4 pertanyakan ketika ada proses pembatalan, saya seperti Pak Nusron ini, ada nggak berita acaranya gitu, ya kan? Ya, jadi gini, Mas Eksan ya, Pak Eri dan Bung Maisa ya. Iya. Kami ini di Komisi 4 kan sebetulnya mitra kerjanya kan Kementerian KKP dan Kehutanan. Ya. Namun sebagai wakil rakyat tentunya mendengarkan apa yang disampaikan Pak Eri tadi. Ini saya melihat bahwa ini ada tindak kejahatan ya yang secara disengaja dan berjamaah. Ya pasti. Ini bahasanya. Sehingga tindak kejahatan sudah terencana dengan baik. Ada satu konsep besar ya yang namanya proyek X tadi, kemudian udah didesain bahwa kami butuh luasan sekian dan kemudian mana saja yang akan dicaplok dan kemudian itulah ber-KKN di situ. Dan ini saya yakin kalau sudah sebesar ini, saya rasa tidak bicara oknum ini, udah kelembagaan. Nggak mungkin ini atasan, karena begini, dalam proses sebuah dokumen itu kan diawali dari bawah. Betul. Nah, kalau tadi yang saya lihat bahwa prosesnya punyanya Kang Heri ini kan dilakukan proses pemalsuan dokumen untuk mendapatkan dokumen-dokumen sehingga dari dokumennya untuk berproses menjadi surat-surat yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah. Ya. Dan kedua, sebelum dikeluarkan dalam proses itu di BPN itu biasanya, walaupun bukan domain, tapi saya punya banyak pengalaman, itu biasanya ada pengukuran. Ya, kita pengukuran itu ada pengecekan lapangan. Ditanya kanan kiri. Kalau kita mau bangun rumah aja di Jakarta itu kan ditanyakan pada tetangga sebelah kanan kiri, ini benar nggak milik dia, ini ada kasus nggak, ada sengketa, itu semua ada. Nah, kalau ini saya lihat ini kan ada unsur pembiaran. Nah, oleh karena itu dengan posisi ada satu tindak kejahatan yang berencana ini sudah melanggar undang-undang. Apalagi ada pemalsuan dokumen itu di KUHP pasal 263. Barang siapa menggunakan dokumen palsu atau menggunakan atau membuat palsu itu ada di 264 itu ada sanksi pidananya. 8 tahun penjara. Yang melanggar undang-undang dalam hal ini siapa nih?
Ya, yang melanggar Pejabat. undang tentunya ya tadi yang melakukan. Pejabat kah? Ya, inilah. Ya, itu kan ada pejabat mulai dari orang-orang yang tadi. Ini yang kemarin saya itu di Komisi 4 itu kan sebetulnya kan menunggu jawaban dari Kementerian KKP karena kaitannya dengan pagar laut. Ya. Nah, ketika itu kan Menteri KKP itu kan menjanjikan 20 hari akan kami jawab resmi. Nah, oleh karena itu kita minta kepada pimpinan Komisi 4 sebaiknya jawabannya itu jangan terus, tapi kita undang rapat. Namun setelah kami undang rapat, itu yang kami betul-betul sangat kecewa sebagai wakil rakyat. Karena kami ini sudah ditunggu. Walaupun saya bukan dari Dapil Banten, tapi kami sebagai anggota DPR itu ketika sudah menjadi anggota Dewan, yaitu menjadi wakil rakyat Indonesia. Makanya namanya DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Walaupun dari Banten bukan dapil saja, karena banyak yang berkomunikasi, berinteraksi, maka kami merespon. Nah, ketika Pak Menteri itu memberikan jawaban atas pertanyaan kami berkunjung ke PIK 2 dan sekitarnya, termasuk ada kawasan hutan lindung yang akan dirubah fungsi untuk objek wisata, itu kita tanyakan semua. Ternyata jawabannya itu sudah ditemukan pelakunya, ada pengakuan yang namanya kepala desa Kohot sama stafnya. Dan kemudian apa sanksinya? Hanya dikenakan sanksi administratif dalam bentuk denda. Dendanya 48 miliar. Nah, padahal ketentuannya itu kan di PNBP itu kan ada. Per meter kan 180.000 atau berapa. Kalau 180.000 kali 36 kilo itu kan bisa dihitung angkanya. Nah, posisi itu yang kami pertanyakan. Kenapa pemerintah dalam Menteri KKP yang harusnya pihak yang dirugikan karena lahan area atau pengelolaan ruang laut yang disertifikatkan itu sudah melanggar undang-undang karena ada pembuktian ya tadi dokumen-dokumen yang palsu juga sama seperti ini. Artinya bahwa ini ada sebuah skenario besar yang sudah tahu sama tahu tentang kedepannya bagaimana, terus bagaimana mengondisikan masyarakat. Nah, ini yang menjadi masalah besar. Nah, oleh karena itu harusnya KKP itu menggunakan delik pasal 263 dan tuntutannya 264 itu adalah minimal 8 tahun. Hanya yang kami minta itu adalah setelah Menteri KKP itu menjelaskan kepada kami, kan paginya kan dibantah oleh si Kohot bahwa kami tidak pernah mendapat pemberitahuan tentang denda 48 miliar. Artinya bahwa ini kan Menteri kan ngomong di dewan forum resmi DPR kan asal-asalan. Dan ini kan pembohongan publik. Iya. Nah, oleh karena itu ini yang kami terus akan telusuri dan kami akan minta kepada pimpinan Komisi 4 Bu Titi Soeharto supaya kita bisa mengklarifikasi supaya clear. Karena kami DPR tentunya tidak mau rakyat kita yang tidak tahu hukum, rakyat kita yang buta hukum dijadikan korban oleh kaum oligarki itu. Sehingga mereka disuruh mengakui dan kemudian hanya diberikan ya gula-gula uang pengganti. Karena saya meyakini bahwa tidak mungkin saudara Kohot itu mampu beli bambu sampai 17 miliar. Belum ongkos pasangnya yang per meter 100.000 kali 36 kilo. Belum sewa alat beratnya, belum tenaganya. Nah, sekarang tambah lagi dia harus didenda 48 miliar. Dan itu dibantah semua. Nah, dengan bantahan ini kan menunjukkan bahwa statement menteri itu adalah statement yang asal bicara, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang harusnya sebagai menteri harus bisa mempertanggungjawabkan statement itu di hadapan DPR. Ini lembaga resmi perwakilan rakyat, bukan main-main. Kalau dia press conference, oke lah, bisa minta maaf. Ini kan lembaga resmi rapat. Itu yang kami tidak bisa terima. Oleh karena itu kami ingin tahu siapa sebetulnya dalangnya. Kalau tadi disebutkan Kang Heri, Bung Maesa, nama-nama ini sudah cukup banyak beredar. Ada inisial AH. AH itu Alha katanya. Alha kalau nanti bisa persepsikan ya Alha gitu kan. Alha gitu ya. Inisial aja aja Pak. Itu udah banyak beredar nama-nama itu kan. Iya. Hanafiah maksudnya Pak ya? Ya, enggak terpok itu nama itu udah ada. Itu katanya LO di mana-mana. Yang saya dengar itu kan masih safety. Dia sudah sampai ke KKP katanya begitu ya. Terus kemudian di mana-mana lah. Nah,
ini kelihatannya tadi yang saya katakan kenapa ini ada sebuah tingkat kejahatan karena ada oknum juga dari aparat penegak hukum yang terlibat. Karena Ya, faktanya pasti, Pak. sekarang ini begitu Pak Prabowo perintahkan cabut dan kemudian setelah dicabut kayak udah dianggap berhenti sampai di itu. Selesai. Ini nggak memecahkan masalah. Dan ini kan masalah negara kan belum punya itu, Pak. kenapa? Pagar itu faktanya belum dicabut sama Iya, sekali. makanya ini apalagi ada pengakuan bahwa pagar ini belum dicabut menyeluruh kan. Di 9 desa. Nah, oleh karena itu ini perlu kita kunjungi lagi. Ya, kita kunjungi lagi karena itu menjadi salah bukti bahwa ini ada unsur pembiaran. Dalam undang-undang itu juga diatur bahwa bila mana ada pejabat yang mempunyai otoritas dan kewenangan, ternyata di wilayah kewenangan itu ada semacam tindak pidana dan kemudian aparat di pemerintahan itu melakukan unsur pembiaran, itu juga ada sanksinya. Nah, kenapa ini nggak dilakukan oleh menteri sebagai penanggung jawab? Kalau saya jadi menteri ya udah, berarti harus kita usutnya kalau tidak terlibat kan. Nah, kalau terlibat ya lain masalah kan begitu. Ini saya rasa udah ada semacam tadi tindak kejahatan yang udah ada perencanaan, ada tujuan besarnya. Terorganisir ini. Gitu. Terorganisir. Merasa nggak sih Pak, Bapak sebagai anggota dewan ini kejahatan terhadap negara, ini udah merongrong kedaulatan, merasa nggak sih berpikir demikian? Oh ya pasti kalau saya mengatakan kenapa? Karena justru saya katakan jangan sampai nanti ada negara dalam negara ini. Karena proyek PIK ini konon katanya kan masuk dalam daftar proyek strategi nasional walaupun saya dengar sudah dibatalkan. Namun di PIK sendiri dulu kan tidak pernah masuk dalam proyek strategi nasional. Host, boleh nggak saya ajukan Ya. pertanyaan kepada Dewan ini? Pas sejauh yang saya baca, tidak semua PIK itu statusnya PSN. Cuma ada yang namanya Tropical Island. PIK 2 tidak PSN. Tapi yang kita baca mencatut status PSN itu untuk kemudian tanah-tanah masyarakat tanah rakyat itu kemudian yang saya dengar diambil dengan betul. paksa dengan segala macam cara lah, pokoknya harus direbut gitu. Betul, yang saya dengar itu dulu di sana itu memang ada beberapa perusahaan. Ada beberapa perusahaan setelah munculnya Undang-Undang Cipta Kerja di mana ada proyek strategi nasional itu, maka itulah masuk dari situ. Proyek strategi nasional itu kan ada juga pemerintah, ada swasta. Nah, disitulah akhirnya masuk. Akhirnya semuanya itu dimasukkan dalam proyek strategi nasional. Yang saya dengar itu disatukan semua menjadi proyek strategi nasional karena memang PSN itu mendapatkan satu fasilitas dan kemudian itu. Jadi inilah yang mungkin ya pintu masuknya menggunakan itu. Dengan status PSN Ya. buat Tropical Island di sekitaran PIK 2 itu kan punya Agung Sedayu, Aguan kan Pak ya. Bapak setuju nggak kalau disebut-sebut bahwa itu adalah trade off karena Aguan menyelamatkan muka rezim yang kemarin Jokowi dengan pembangunan IKN yang sepi investor sebenarnya. Wah, saya kurang tahu ya tentang masalah itu. Tapi yang jelas gini, yang namanya Tropic Island dan kemudian ada juga yang apa namanya itu, yang kemarin juga diumumkan untuk pembatas laut itu untuk supaya tidak abrasi. Itu semua perencanaan kan sudah cukup lama itu dan tidak pernah berhasil. Nah sekarang pertanyaannya adalah kalau memang daerah sana ini terancam dengan adanya abrasi, kenapa justru dibangun di situ kan? Kan tingkat risikonya tinggi. Kalau memang di sana itu kan dibentuk ada dibangun untuk semacam pagar laut supaya tidak terjadi abrasi, harusnya di sana kan dijauhkan daripada penduduk. Kenapa malah dibangun kawasan yang begitu megah dan indah gitu? Ini yang menjadi pertanyaan kami sampai hari ini di situ. Izin nanya Pak, sebenarnya kalau proyek ini statusnya PSN ya, antara swasta, berbicara kedaulatan, apakah lebih aman PSN karena itu tanah tetap milik negara hanya dikelola Aguan, ataukah milik swasta yang dimiliki oleh Aguan? Secara kedaulatan lebih bahaya mana status PSN Banten nih atau swasta? Ya kalau saya itu bicara ya kepentingan negara di atas segala-galanya, itu loh. Jadi kalau PSN ini kan swasta. Kalau Ya, itu maksudnya gini Pak, artinya kenapa enggak semuanya dijadikan PSN biar tanah ini tetap milik negara, hanya Aguan mengelola saja, tapi tanah milik negara gitu? Apa enggak sekalian aja dirubah PSN? ya saya nggak punya domain ke situ. Oh, enggak ke situ. Nggak punya domain saya ke situ. Tapi yang jelas di dalam undang-undang itu kan memang itu proyek strategi nasional itu kan ada yang dikelola oleh pemerintah negara, ada yang juga proyek swasta. Oh. Makanya dia menggunakan
pintu masuk dari swasta itu. Maka yang saya dengar itu adalah yang kecil-kecil itu dikumpulkan menjadi PSN itu, karena dengan PSN itu mendapatkan fasilitas. Tapi tanah milik negara tetap. Tanah kalau PSN tanah tetap negara. Apa milik pengembang tanahnya? Tanah milik negara tetap. Enggak, ada milik pengembang. Dan ini kan perluasan dia. Gitu. Dan yang namanya PIK ini kan sebutannya bermasalah kan cukup lama, karena dulu waktu saya pimpinan Komisi 4 itu, di situ kan KLHS-nya pun itu sudah tidak pernah bisa diloloskan. Karena mulai zaman Pak Habibie, Pak Harto sebelumnya itu dari kajian lingkungan hidup strategis itu nggak pernah lolos. Iya, bahkan dibatalkan berkali-kali dari sisi AMDAL-nya juga. Tapi belakangan kan pada waktu saya tahun 2009 jadi pimpinan Komisi 4 kan pernah kita stop itu. Tiba-tiba dengan pemerintahan yang 10 tahun belakang ini begitu mudah muncul, atau kemudian proyek itu berkembang sedemikian rupa. Itu yang menjadi pertanyaan besar kita. Ada apa gitu ya. Tadi jawabannya adalah sebuah grand skenario tindak kejahatan yang terencana tadi. Pak, saya mau perdalam tentang pagar laut. Ya. Ketika cerita yang muncul, drama-dramanya itu bahwa awalnya klaimnya adalah itu swadaya masyarakat nelayan. Betul. Apa muncul namanya jaringan rakyat Pantura, betul kan? Ya. Yang kemudian sekarang kempes tuh klaim-klaim itu, kan? Bapak ngeliatnya gimana kayak gitu-gitu? Apa ini sebodoh itu rakyat negara kita sampai dikasih cita seperti itu, Pak? Begini, ini kan Itu kan mahal. Tadi Bapak bilang kan ada puluhan miliar untuk biaya. Saya katakan tadi Mas Iksan, ya. Ini kan kembali lagi ya, si kaum oligarki ini memanfaatkan ya masyarakat yang lemah pemahaman hukum, dan kebetulan memang rakyat yang dijadikan korban ini rakyat-rakyat yang kemampuannya terbatas dari ekonomi. Tapi kalau Pak Kang Heri tadi menunjukkan foto, itu kan coba deh, mosok sih orang seperti itu bisa beli tanah sampai berapa hektar tadi itu? Iya. 5 hektar, 50 hektar itu. Puluhan hektar lah. Puluhan hektar. Ini kan ya nggak masuk di akal lah. Artinya kan memang sebuah skenario. Dan termasuk yang kemarin organisasi yang sengaja pasang badan itu kan ya mohon maaf quote-unquote mungkin bayaran semua itu yang memang dijadikan korban. Kayak Kohot ini kan juga jadi korban ini. Iya. Mungkin deal-nya nggak ketemu kan? Kambing hitam. Saya tertarik ketika Kades Kohot itu press conference. Saya juga korban, kira-kira begitu kalimatnya. Betul. Menurut Bapak tafsirannya korban apa dia? Nah, ini yang justru itulah yang kami ingin mengundang supaya ada klarifikasi. Kalau perlu kita konfrontir kan antara KKP dengan Kohot ini dalam satu ruang sidang. Kalau diizinkan gitu kan. Boleh nggak kalau saya tanggapi pertanyaan tadi? Ya. Ya. Kalau menurut saya memang setiap kades itu, terutama kades yang lagi bermasalah, itu jelas dia bukan pelanggu tunggal. Ya. Yang pasti dia adalah bagian dari korban sebuah perencanaan besar. Ya, dia hanya pelaksana atas perintah bandar. Ya, sah bandarnya semua sudah tahu. Ya, untuk melakukan proyek ini. Kenapa KKP tidak pernah menyentuh atau aparat di sana tidak pernah menyentuh selama 30 kilometer? Ya, bukannya tidak tahu, mereka semua itu bohong. Tahu. Cuma KKP juga tahu. Itu kan proyek ketahuan, Iya. katakanlah begitu ketika baru 10 km pertama. Tapi kan ada pembiaran sampai akhirnya jadi 30,16. ya, kalau menurut saya itu kan? memang dipelihara. Saya tuh gini ya, Pak Eri, Mas Iksan ya. Saya pada waktu rapat kan menganalogikan KKP ini kan punya yang namanya Dirjen Pengawasan Ruang Laut, punya yang namanya Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Pulau Kecil dan lah pesisir. Itu kan punya fungsi pengawasan semua. Yang namanya KKP itu punya fungsi-fungsi itu kapal di tengah laut yang namanya nelayan penangkap ikan. Ketika transit di lapangannya, dia bisa langsung nangkap kok. Itu jaraknya berapa? Ini yang depan mata di Tangerang, di Banten, yang setiap hari orang mondar-mandir ke sana sampai 30 meter, 16 kilo itu kan separuh daripada Jakarta Jagorawi. Masa nggak tahu orang mobilisasi, terus kalau
dilihat kan tengah laut itu ada eskavator, ada ini, itu kan luar biasa. Maksud alasannya nggak tahu, itu yang nggak masuk di akal. Itulah yang kemarin kami sampai saya yang lepas pintu kan, saya malu dengan rakyat gitu loh. Pesan aja Pak nanti kalau ketemu Pak KKP ya Menteri sama Pak Nusron, tolonglah jangan bikin drama gitu ya. Masyarakat itu sudah tahu semua. Ini saya mau menanggapi soal korban. Jelas dia adalah bagian dari korban. Cuma persentase korbannya kecil. Ya. Kalau nggak ketahuan dia menikmati kan. Iya. Pak Eri, kalau saya lihat Kohut ini bukan korban, Tapi bagian daripada mafia, Iya. hanya dia paling bawah. Betul itulah Gitu. makanya. Bagian. Cuma Karena beda. beda loh pengertian korban itu adalah orang yang sama sekali karena dia itu Saya punya alasan sendiri Pak. Kenapa dia dijadikan menjadi korban ya? Karena dia bukan tujuan dia Pak. Dia tuh hanya dijadikan pelaksana dengan sejumlah upah ya untuk target besarnya pengembang. Ya, ini makanya dia korban. ya, tapi gini bukan korban. Korban Kalau itu- dengan keuntungan. bukan korban. Dia itu menjadi bagian daripada mafia. Karena kalau dia itu sebagai aparatur desa yang benar, ketika seseorang menandatangani sesuatu surat yang tidak benar, harusnya dia tolak. Gak bisa. Saya kira tentang kades kohot, Begitu. korban atau mafia, Iya. ini dua-duanya bener, hanya ibarat dua sisi aja nih. Kalau sisinya dari perbuatannya, ya dia mafia. Mafia. Dari sisi dia ditangkap, dari sisi circle-nya dia korban. Karena dia dikorbankan. Saya nyebutnya kambing Iya, hitam. dikorbankan Jadi, itu betul. dia Tapi mengklaim bagian korban. mafia yang dikorbankan karena dia ya dianggap orang yang paling bawah itu mengetahui proses itu. Ya. Nggak mungkin bisa sampai jadi sertifikat kalau nggak ada. Ya. Dari Dari sisi itu desa. dia mafia. Tapi Kemudian, dari sisi kemudian ada analisa dari statementnya pihak tertentu yang mengatakan bahwa dia beli tanah itu dari warga yang awalnya empang, Ya. kemudian sawah. Hmm. Ini menurut saya, ini logikanya udah pada terbalik atau gimana gitu, saya nggak tahu nih cara berpikirnya. Kasihan kadang-kadang saya berpikirnya. Kenapa? Karena tidak pernah ada Pak, sawah itu berbatasan dengan batas pantai. Hmm. tidak ada. Di seluruh Tidak negeri nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Dipastikan nggak ada. Ya. Saya mendengarnya sedih. Kalau nggak salah itu pembelanya ya, apa kuasa hukumnya atau apa ya? Ya, aduh, sedih banget sih cara berpikir. Kalau batas laut yang ada namanya tambak. Nah, Cara ada juga argumen, tambak bukan ya. sawah. Kemudian tambak, ada bekas sawah, ada tambak. Mm-mm. Tambak juga tidak ada yang bertepian langsung dengan Ya, pantai, Pak. nggak Dia ada jarak beberapa Jarak. ratus meter atau berapa kilo supaya ketika ada air naik pasang, ini masih ketahan. Hmm. Dia nggak langsung. Kalau berbatasan langsung dengan tepi pantai, tidak pernah ada tambak. Ya, itulah Mas Eksan. Di dalam Undang-Undang Kelautan ada Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil dan ada Unclos 1982. Itu jelas bahwa yang bisa dikelola itu hanya 12 mil. 12 mil. Ini kan lebih daripada itu. Kenapa kok KKP mengatakan tidak tahu 30,16 kilometer? Pun di laut kan kita punya Satpol Airut, Ya, punya Bakamla, betul kan. punya TNI AL. Ya. NHL. Punya Jadi- PSDKP yang melekat di bawahnya itu. Yang waktu itu dengan gagahnya pakai baju loreng kemudian mereka menyegel itu kan saya tanya. Jadi waktu itu kemana mereka itu Pak jadinya? Ya setelah itu kan diam. Begitu setelah mencabut pasang spanduk penyegelan udah berhenti di situ. Itu yang menimbulkan pertanyaan kami, kok sampai di situ? Padahal ini jelas bahwa ini adalah ruang laut yang menjadi milik negara. Ini kan dijarah namanya. Mohon maaf Pak Dewan, ini kalau berbicara pagar laut ya, Mm-mm. pelaku mah belum sampai sekarang pun belum tertangkap karena Arsin itu urusannya dengan SHGB kan, Iya. bukan dengan pagar laut. Pagar laut sampai sekarang belum tertangkap. Nah rencananya kita akan mau melaporkan ke Polda ini kalau nanti mungkin di belakang layar apa diomongin aja di sini. Di sini boleh. Jadi kita berencana mau melaporkan orang yang terlibat bukan terlibat ya, ia pemegang proyek pemagaran laut itu. Nanti kita akan bawa namanya ke Polda. Itu kira-kira bagaimana menurut Pak Dewan? Ya itu haknya rakyat. Ya, Haknya kita nanti rakyat dengan dirugikan, aliansi. kan. Mm-mm. Karena di Artinya sana- apakah kemungkinannya bisa tertangkap si pelaku pemagaran ini? Karena sampai sekarang belum ada tersangka ini. itulah yang sejak awal tadi saya sampaikan bahwa pengakuan daripada orang-orang yang dulu pernah juga memberikan statement
Seperti Mas Iksan sampaikan tadi kan, ada kelompok A, kelompok B yang menggunakan nama organisasi bahwa saya ini ada partisipasi masyarakat. Atau kemudian ini adalah untuk menanam abrasi. Logika berpikirnya itu kan, masa penangkal abrasi kok Enggak. horizontal? Pak Dewan. Karena kok vertikal, karena horizontal kan? Mohon maaf, Pak Dewan. Ini kita bicara hukum saja dulu. Secara Iya. hukum melanggar hukum tidak, Pak Gar ini? Kalau melanggar hukum, Melanggar hukum. karena alasan kepolisian sampai sekarang kenapa pelaku pembakaran tidak tertangkap? Karena tidak ada yang dilaporkan. Alasan kepolisian gitu loh. Iya, Maka makanya kita sekarang. melaporkan. Iya, makanya kalau memang seperti itu, ya harusnya Lapor. lapor. Oh, siap. Makanya ini undang-undang KUHP kita ini kan harus dirubah menurut saya, bahwa polisi, aparat penegak hukum harus proaktif, jangan menunggu laporan. Kalau yang mau lapor diintimidasi ya mesti mundur kan, rakyat kan selalu begitu. Iya. Gitu. Nah, ini boleh karena itu memang Anda bela negara Itu kok. hak rakyat untuk melapor. Pak Firman, saya mau Ya. dalami lagi soal pagar laut dan SGB yang berkeliaran di bawahnya itu. Kan Menteri Nusron bilang ada 263 SGB di sana kan. SHGB, sorry. Dengan kepemilikannya 20 diantaranya punya PT Cahaya Inti Sentosa. 234 total 3 itu punya PT Intan Agung Makmur. Nah, PT Cahaya Inti Sentosa ini jelas-jelas afiliasinya ke Agung Sedayu. Dan kebetulan komisaris di kedua perusahaan ini mantan Menteri KKP juga, Freddy Numberi, bekas Kasal kalau nggak salah malah kan. Lalu kenapa udah jelas-jelas ada nama, pemiliknya siapa, afiliasi kemana, para pemilik SHGB itu kok tidak tersentuh sampai sekarang? Cuma ditimpakan ke seorang kades Kohot itu, Arsin itu. Berhenti di situ bahwa yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut Arsin. Makanya kena sanksi administratif 48 miliar yang menurut KKP Arsin sudah menyanggupi. Dari mulutnya Menteri KKP ya, bukan dari Arsinnya. Jadi gimana dan disanggah juga kan? Jadi gimana kita bisa menganalisis apa itu puzzle tadi itu? Punya PT sini, tapi nggak sampai ke sana. Begini, kalau ini kembali lagi ya di dasar hukumnya, dan kemudian kalau saya berpegang kepada statement Menteri pada waktu memberikan press conference maupun juga pada rapat bahwa dia mengatakan, walaupun itu asalnya daratan, kalau sudah berubah menjadi laut, maka itu tidak boleh dirubah dalam bentuk apapun. Karena itu sudah menjadi bagian daripada laut. Itu statementnya beliau. Itu yang kita pegang. Makanya itu kalau ini sudah posisinya itu walaupun ada SHGB-nya, tapi kalau itu sudah masuk dalam posisi air, sudah menjadi laut, ya udah nggak bisa diapa-apakan lagi. Oleh karena itu ini melanggar gitu loh, melanggar undang-undang. Nah persoalannya kenapa didiamkan gitu loh. Pidana apa perdata itu pelanggarannya? Ya ada perdatanya, ada pidananya. Kalau dokumen-dokumennya ini palsu kan Pak Nusron jadi kan juga beberapa kali menyampaikan dulu ya, pertama itu kan mengatakan udah clear semua izin-izinnya. Atau kemudian ternyata begitu ramai dinyatakan bermasalah, dicabut. Atau kemarin ada lagi klarifikasi katanya sudah dilakukan verifikasi, ada yang ternyata ada yang dicabut, ada yang tidak. Ini kan membingungkan. Jadi ini pejabat publik itu yang membuat bingung rakyat sebagai penanggung jawab. Ini yang kami sebagai DPR yang punya tugas fungsi pokok pengawasan itu, hendaknya pejabat publik itu harus bersikap hati-hati dalam buat satu statement, termasuk Pak Menteri KKP itu. Jangan begitu mudah, jangan dikira bahwa dengan statement tadi yang disampaikan Mas Iksan, denda 48 miliar itu Kohot nggak dengar, ya dengar juga karena masuk berita di mana-mana kan. Langsung kan pagiannya bereaksi bahwa dia tidak pernah mendapatkan pemberitahuan, tidak pernah mendapatkan satu surat tentang denda itu. Anda kan dan belum menyatakan soal kesanggupan. Iya, ini kan semua miliar itu. Iya, ini kan ngarang semua. Kan ngarang bukan semua. ngarang, Pak. Dia tuh ada yang bosnya di atas yang membuat surat pernyataan itu ya, yang diserahkan seolah-olah atas nama Kohot. Jadi dia bertanggung jawab semua terhadap pembayaran. Cuma mungkin koordinasinya yang kurang. Jadi saya titip juga Pak Dewan pesan untuk kepada KKP atau Pak,
jangan percaya kalau Pak Kades Kohot itu adalah akhir dari sebuah cerita pagar Ya, laut. masih banyak. Itu harus dikejar terus, Pak. Ya. Jangan bodohi rakyat lah. Ya. Daripada nanti rakyat yang cari, ya kan lebih Ya, baik. itulah yang kita harapkan supaya pemerintah itu betul-betul menindak tegas. Oleh karena itu, Bu Titik Soeharto selaku Ketua Komisi sekarang ini dia minta dalam rapat pun dia mengatakan kami total belum puas dengan jawaban menteri. Karena yang kita minta itu siapa dalangnya, gitu loh. Ya, Siapa itu dalangnya, gitu loh. Supaya itu bisa memberikan jawaban kepada Bu. Jangan, kalau saya, jangan korbankan masyarakat yang tidak tahu hukum, buta hukum, kemudian diperdaya menjadi suruh mengaku. Nah, kalau saya bicara tadi, Kang Heri tadi menyampaikan si yang menandatangani itu adalah bukan pelakunya, harusnya kan menteri harus hati-hati, jangan terlalu cepat mengatakan Kohot bikin pernyataan. Dia pernah ketemu Kohot enggak? Nah, ini kan di tengah-tengah ini kan para pelaksana kan bermain juga berarti. Wah, Pak Menteri, ini siap Pak Kohot dan bikin pernyataan, padahal yang tanda tangan bukan Kohot, orang lain. Kemungkinan orang lain itu. Iya. Kemungkinan bosnya, Pak. Iya. Yang punya duit itu kan. Nah, kalau itu kan harus perlu klarifikasi. Maka itulah kami mengusulkan adanya rapat mengundang para pihak itu supaya ada klarifikasi. Yang benar juga biar didudukkan secara benar, yang salah harus ditindak gitu loh. Ini nampaknya pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Sebenarnya masih banyak yang pengen kita gali, cuman waktunya nih ke Pak Mahesa deh. Pak Mahesa kan aktivis Banten. Kalau saya baca nih, di sana tuh ada banyak kelompok-kelompok gitu kan. Ada yang namanya kelompok masyarakat anti kezoliman yang didampingi oleh HK Law Firm, tuh Henry Kusuma. Ada Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan. Ada juga Gerakan Piring Nasi. Ini ada Kiara, ada Law Firm, terus juga ada kalau dari Muhammadiyah segala itu kan ada tim advokasi melawan oligarki rakus perampasan tanah rakyat. Nah, ini namanya ngeri-ngeri nih. Pak Mahesa ada di mana? Di bawah Kesultanan Banten. Maksudnya? Itu maksudnya udah jelas. Saya mah pemain tunggal di bawah naungan Kesultanan Banten. Namun seminggu kemarin saya sudah keluar mengundurkan diri, tapi atas apa yang selama ini saya lakukan, saya di bawah naungan Kesultanan Banten dan tidak berafiliasi ke pihak manapun yang tadi disebutkan. Adapun tadi ketemu kita di DPR, itu ya ketemu di situ artinya. Jadi kita tidak calling-callingan, tidak janji-janjian. Kita ini hanya sebatas bisa dibilang sejarawan atau budayawan yang ingin memperkenalkan budayanya, sejarahnya bahwa ada kesultanan nih. Cuma pengelolaan sudah diserahkan kepada pemerintahan Indonesia gitu loh. Kita lagi menyadarkan rakyat bahwa ada kesultanan dan kesultanan peduli terhadap ini gitu. Tapi kenapa Mahesa malah keluar dari kesultanan itu? Saya khawatir salah ngomong ke citra kesultanan buruk. Jadi saya lebih bebas jadi pemain tunggal gitu. Di bawah sana, saya menduga dengan perbincangan yang sebentar ini, saya menduga tidak sedang baik-baik saja, masih banyak gejolak nih. Oh iya. Mungkin di pemberitaan kalau yang ada di Jakarta itu mungkin terlihat adem tenang setelah dua menteri itu punya statement yang ya sebenarnya agak susah dipercaya juga. Nah, di bawah itu sebenarnya sedang terjadi apa nih? Gejolak seperti sekuat apa ya kalau dari aktivis? Pertanyaan bagus ya. Kalau dari aktivis masih informasinya belum valid ya. Tapi yang ingin saya sampaikan ini kebetulan kejadiannya tadi malam. Sampai dari saya ini belum tidur dari semalam ini. Jadi saya ceritakan segejolak apa di Banten. Kebetulan kejadiannya tadi malam. Saya keluar dari Polda jam 9 malam, jam 11-an atau setengah 12-an Polda kebakaran, Polda Banten. Jam 1 malam ada insiden aktivis penolakan PIK. Itu dipukulin sama puluhan orang, walaupun yang mukul tidak semuanya ya, tapi di situ sudah puluhan orang, yang mukul 2 orang, bahkan langsung sudah kita laporkan di Polres Serang. Artinya Banten ini, mohon maaf Pak Dewan ya, Banten sudah siap pada posisi berperang. Aduh, ngeri amat itu pernyataannya. Kelasnya pendukung PIK itu berani melaporkan hanya orang yang pernah minta bercandaan atau ngomong bahwa si Fulan menerima duit dari Aguan 500 juta. Coba tadi mau angkat apa itu? Enggak, bukan ada kaitan. Jadi pendukung PIK, ada warga ngomong bahwa si Fulan pendukung PIK dapat aliran dana 500 juta. Ngomong begitu doang, bukan ngomong ya, ngeteks.
itu dilaporkan ke Polda ITE. Artinya mereka ini pendukung PIK ini sudah benar-benar dijadikan jongos, dijadikan predator, siap memangsa saudaranya. Itu tetangganya melaporkan tetangganya. Nah, kebetulan semalam terjadi pengeroyokan itu dan sudah diserahkan ke Polres. Jadi Banten ini sudah Panas. api dalam sekam. Dan saat Banten bergerak, ya, semua rugi. Pak Aguan rugi. Makanya saran saya ke Pak Aguan, tempuhlah jalur akhafid daruren. Daripada ruginya besar, mending ambil rugi yang sedikit. Pak Aguan, dulu kita punya sejarah kekesalan kepada pemerintah aja sampai menimbulkan tragedi 98. Apalagi sekarang kekesalan rakyat kepada pengusaha loh. Bukan kepada pemerintah ya. Dulu kan tragedi 98 itu kepada pemerintah. Dampaknya pengusaha kena. Hari ini rakyat kesalnya sama pengusaha. Apa yang akan terjadi? Gitu. Pak Esa, itu apa Dan pesan apa itu? Terakhir ini dari beberapa aktivis, pesan untuk Pak Aguan, dan pesannya begini Pak Aguan dan bapak-bapak pemerintah, bahwa rakyat Banten itu sudah siap mati di medan perang. Karena bagi rakyat Banten itu jalan syahid. Pesannya itu sajalah ya. Kami rakyat Banten berharap dan terobsesi mati di medan perang membela tanah air. Tapi tenang Pak Prabowo, kami tidak akan berpisah dari NKRI. Karena saat kami teriak berpisah dari NKRI, kami mengkhianati para pendahulu kami, kesultanan. Kami akan setia kepada NKRI karena kami setia kepada sultan-sultan kami para terdahulu. Tapi tolong jangan dolimi rakyat. Jangan atas nama investasi justru malah menjadi invasi untuk rakyat Banten. Saya kira itu saja. Itu tentang kembalikan tanah rakyat. Kembalikan tanah rakyat. Masih ada banyak cerita bahwa tanah itu rakyat itu dirampas, tidak dikembalikan atau belum dikembalikan. Banyak. Itu bisa 2 hari 2 malam itu kalau nyerita. Bisa sesi ke-10. Jadi ini saya rasa ini masalah serius yang menjadi PR pemerintahan Pak Prabowo untuk menyelesaikan ini. Karena yang saya dengar statement ini kan bukan dari Saudara Maesa atau tapi ada yang lain juga. Ketika itu saya juga menerima si Nelan juga Heru. Ya, itu juga statement juga sama seperti itu. Dan yang lain juga seperti itu. Ini jangan dianggap sesuatu yang sederhana sehingga harus selesaikan cepat. Ya harus berhitunglah 274 juta penduduk desa. Jangan sampai menjadi korban akibat perilaku 4, 5, 8 orang, 9 orang. Ini Atau gini Pak Dewan, kalau biar tidak sensitif pemerintahan, anggap saja statement tadi saya bukan dari rakyat yang memberikan peringatan. Anggap saja saya intelijen gitu yang memberikan pesan gitu secara tidak langsung. Anggap saja gitu kita intelijen gitu loh. Biar tidak tersinggung perasaan pemerintah ini gitu ya Kang Eri ya. Atau memang benar jadi itu. Ya. Karena negara ini kan ada sistem sebetulnya kan. Nah, sistem ini dijalankan dengan baik enggak? Sehingga hal-hal begini kan ya sesuatu yang serius ya Mas Iksan ya. Apalagi udah berani bikin seperti ini kan sangat profesional. Dan karakter Banten itu luar biasanya. Siap mati di medan perang kalau untuk membela tanah air. Baiklah, waktu kita sudah mendekati ujung. Tapi yang saya catat banget, saya tangkap betul dari diskusi sebentar kita ini, bahwa bapak-bapak ini masih kok Pak menaruh kepercayaan untuk wakil rakyatnya berani memperjuangkan keadilan. Betul. Dan masyarakat bawah gitu kan. Jadi tidak jadi menara gading nih Pak. Gitu. Saya rasa Izin sedikit Pak, pesan untuk Pak Menteri terkait dengan PTSL dan lain sebagainya. Ya. Jadi kepada yang terhormat Pak Menteri ATR BPN, ya, saya minta tolonglah dievaluasi kinerja di perkantoran ATR BPN dari tingkat kata sampai kanwil, ya. Kemudian Pak Menteri selalu mengatakan agar masyarakat itu segera untuk membuat sertifikat SHM. Dan kalau tidak salah tahun 2026 itu KIRIK dan letter C itu tidak berlaku lagi. Ini perlu dikaji secara mendalam Pak Menteri. Kenapa? Bukannya rakyat tidak mau untuk tidak mengurus haknya. Karena di dalam proses itu ada sejumlah nilai yang tidak kuat untuk
ditangani oleh masyarakat yang lemah tentunya ya. Yang pertama, ketika dia mau mengajukan permohonan ke desa untuk proses pengukuran, itu ada sejumlah nilai. Per meter bisa 2.000 sampai 3.000 rupiah per meter. Masuk ke BPN, ya. Ketika BPN mau melakukan pengukuran juga ada nilai, ya, 1.000 atau 2.000 rupiah per meter. Kemudian di situ juga ada BPHTB, ada segala macam. Jadi tolonglah kalau membuat satu aturan itu dikaji secara komprehensif. Kemudian yang kedua masalah sertifikat elektronik, ya. Dengan adanya sertifikat elektronik ini coba dipikirkan dampaknya. Sebetulnya yang paling baik itu ditertibkan adalah inputnya, bukan outputnya. Outputnya mau diamond juga mau apa juga nggak ada masalah sepanjang proses inputnya benar. Pertanyaannya, kalau seandainya inputnya itu yang memang sudah sedemikian rupa direkayasa, kemudian lahir yang namanya sertifikat elektronik yang tanah orang dimiliki oleh orang lain, kan sulit Pak jadinya. Ya, Ini saya pikir menarik nih Pak. Ya. Insight baru, visioner, karena itu akan berlaku segera Pak. Jadi berharap Pak. Jadi gini Mas Yan, saya juga DPR. karena tadi Mas Eksa menyampaikan bahwa yang hadir di sini adalah sebagai representasi rakyat yang banyak berada di DPR. Kenapa saya sengaja selalu mau hadir? Karena ini adalah forum yang paling tepat untuk kami mendengarkan langsung. Sehingga kami tidak mau mendengarkan katanya, tapi ini langsung kita ketemu tokoh-tokohnya menjadi korban. Ada satu lagi Pak, Dan saya nanti masih dulu, tokoh-tokohnya jadi korban. Sehingga harapan kami, saya datang ke sini ini juga bisa menjadi salah satu informasi yang harus saya sampaikan pada kawan-kawan DPR lainnya. Supaya ini menjadi perhatian serius bahwa ini ada persoalan besar karena tadi Saudara Maisa sudah ada statement yang seperti ini. Ini bukan masalah yang sederhana dan juga kepada aparat penegak hukum. Ayolah tegakkan hukum ini sesuai dengan supremasi hukum, tuntutan daripada reformasi. Gitu. Dan menjadi bukti Bapak ini masih ada anggota dewan yang bisa kami percaya. Amin. Setidaknya Insya Allah gitu. mudah-mudahan itu kami akan jaga karena izin kami. Pak, satu lagi Pak. Jangan panjang-panjang ya Pak. Enggak, pendek. Tadi jadi apa? Jadi hilang juga tuh kan? Apa tadi kan? Ya berikutnya aja lah. Oh enggak. Satu lagi Pak. Ini saya harus ingat ini. Ini harus clear. Saya minta juga Pak Dewan ini tolong dikawal ya terkait dengan letter C 2026 ini nanti dihilangkan Pak. Ya tidak berlaku. Kemudian petok desa atau apa lagi segala macam. Ini tolong Saya kasih informasi Pak. Ini Komisi 3 Mas Ihsan Ya. sedang bentuk panja mafia tanah. Nah, Tolong lapor ke sana. Maaf Pak. 2020 2001 kita sudah lapor juga ke Panja. Bukan. Namanya Juni Margesang. Bukan. Ini di Komisi Hukum. Bukan Bapak minta maaf dulu. Ini Komisi Hukum dengan adanya peristiwa BPN ini, Komisi Hukum sekarang sedang bentuk panja mafia tanah. Oleh karena itu, Bapak segera bertulis surat dengan dokumen yang ada tadi melapor ke Komisi 3 panja. Ini dibentuk baru. Pansus Belum lah. lama. Panja mafia tanah. Mm-mm. Itu. Untuk mengusut carut marutnya itu. Itu tempat itu. Ya. Bukan lo komisi. Pak, ini kan Komisi 2 itu kaitannya dengan BPN, ini masalah hukumnya. Sekarang kan udah masuk kepada hukumnya nih. Ya. Ya. Gitu. Ngomongkan di belakang layar boleh lah. Pak ya. Ya. Juga Pak. Banyak tuh. Ya. Informasi juga baru tuh soal panja. Ya, itu. Jadi Sobat TN, silakan diulang-ulang untuk nontonnya karena ini banyak yang baru gitu kan, bahwa memang ternyata persoalan pagar laut yang di sana itu memang belum sepenuhnya tuntas. Masih ada gejolak di bawah, masih ada persoalan-persoalan yang harus segera dituntaskan, diselesaikan untuk menjaga negara ini ya baik-baik saja gitu kan. Jadi untuk sementara saya sudah saja dulu di sini siniar kita akan ketemu lagi. Jangan lupa untuk tetap pantang media ini, Diskursus.net, karena ini adalah media terverifikasi Dewan Pers. Saya pamit dulu. Sampai